TV, independen, terpercaya. Halo, selamat pagi saudara, apa kabaran di pagi hari ini? Senang sekali Sapa Susel kembali lagi hadir untuk menjumpai Anda berbagai inspirasi dan juga informasi penting dan menarik di pagi hari ini. Kali ini Intro Bakti akan menemani Anda kurang lebih 30 menit ke depan, dan perbincangan menarik yang akan kami hadirkan di hari ini adalah kami menghadirkan sosok seorang penulis yang kemudian namanya tenar di mana-mana. Ada 3 karyanya yang sudah booming dan bahkan ada beberapa karyanya yang mendapat predikat sebagai bestseller. Nah, kali ini buku yang ada di tangan saya adalah buku yang berjudul Titik Nol, yang merupakan buku bestseller dan tebalnya lumayan tebal nih kayaknya. Bayangkan buku yang setebal ini banyak orang yang tertarik untuk membacanya begitu ya, karena banyak juga di antara pembaca untuk melihat ketebalan halamannya saja terlalu tebal itu menakutkan, tapi dengan ketebalan seperti ini mampu menjadi buku yang bestseller. Siapakah penulisnya? Penulisnya adalah Agustinus Wibowo. Langsung saja kami hadirkan di studio Kompas TV Makassar, ada Agustinus Wibowo. Selamat pagi. Selamat pagi Mas Hendra. Apa kabar? Baik, baik sekali, terima kasih. Oke. Apa kareba ya? Kareba baji-baji. Sudah sedikit tahu ya tentang istilah Makassar ya. Nampaknya ini udah keberapa kalinya datang ke Makassar? Kalau tidak salah, kalau ke Makassar mungkin sudah 4 atau 5 kali. 4 sampai 5 kali begitu ya. Mungkin pemandangan kota Makassar sudah tidak asing lagi bagi Mas Agus nih. Sedikit banyak lah. Oke. Baik, Mas Agus dikenal sebagai seorang penulis yang namanya sudah membooming begitu ya di Indonesia. Dan kita tahu bahwa karya Mas Agus yang begitu fenomenal adalah Titik Nol ini begitu. Mungkin sedikit dijelaskan bahwa saat ini Mas Agus ini 2 buku yang ada di sini merupakan bagian dari karya Mas Agus. Satu buku yang berjudul Garis Batas tidak sempat ada di sini. Yang satunya ini Selimut Debu, satunya Titik Nol begitu ya. Baik, Mas Agus bisa diceritakan nih mungkin buku-buku yang ditelurkan itu sebenarnya buku-buku tentang apa? Apakah semuanya terkait dengan perjalanan-perjalanan yang dilakukan oleh Mas Agus, kemudian terbitlah buku-buku yang sudah kita baca sejauh ini begitu? Ya, 3 buku pertama saya semuanya adalah tentang perjalanan. Jadi waktu itu saya kuliah di Beijing dan setelah lulus saya memutuskan untuk melakukan perjalanan darat keliling Asia waktu itu. Dan saya sempat melakukan perjalanan 4 tahun. Jadi dari Cina saya jalan darat masukin ke daerah-daerah perbatasan seperti Xinjiang, Tibet, kemudian masuk ke Nepal, India, Pakistan dan Afghanistan dan juga negara-negara Asia Tengah. Dan pada mulanya saya menuliskan cerita-cerita saya di blog. Dan kemudian blog saya kebetulan dilirik oleh Kompas.com. Dan mereka mengatakan, oh ya kita mau buat rubrik petualang nih untuk menginspirasi para pembaca tentang perjalanan. Karena orang mengira, oh ya jalan-jalan itu adalah ke tempat-tempat wisata, tapi kayaknya perjalanan kamu lain banget gitu. Ya. Jadi kemudian tulisan saya yang di blog itu saya dulu menulisnya dalam bahasa Inggris, saya terjemahkan untuk membuat semacam serial gitu, kolom serial. Namanya dulu adalah Rubrik Petualang dalam bahasa Indonesia. Dan itu merupakan cerita kayak buku harian saya selama di jalan keliling di negara-negara itu, terutama di negara-negara Asia Tengah seperti Tajikistan, Kirgistan, Uzbekistan, Turkmenistan dan Kazakhstan, dan juga perjalanan saya di Asia Selatan. Dan serial itu ternyata sangat populer di Kompas.com. Waktu itu jumlah kliknya per hari sangat tinggi dan ya karena itulah yang mungkin menginisiasi pihak Kompas.com memanggil dan mengajak untuk diterapkan di sebuah tulisan dalam bentuk buku begitu. Sebenarnya karena tulisan yang di Kompas.com sukses, banyak sekali penerbit yang mengundang untuk saya untuk menerbitkan kisah-kisah itu, dan akhirnya jodohnya dengan Gramedia gitu. Jadi setelah itu terbitlah buku-buku ini semuanya bersama Gramedia. Buku pertama yang diterbitkan Selimut Debu. Selimut Debu ini tentang pengalaman kita bicara saya. satu persatu ya. Selimut Debu ini mungkin bisa jelaskan tentang apa, perjalanan dari mana ke mana Anda tuangkan dalam buku ini? Ya, ini perjalanan saya keliling Afghanistan 4 bulan. Jadi waktu itu saya menumpang truk keliling di negara yang
kita kenal hanya sebagai negara perang gitu. Dan kenyataannya buat saya itu tidak adil karena media hanya menyajikan sisi dari perang, bom, Sisi kelam terornya. Afghanistan, Iya, ya. jadi memang itu kayaknya kalau dalam dunia jurnalistik disebut berita buruk adalah berita baik gitu kan. Jadi memang media fokus di berita-berita buruk itu sehingga banyak sisi lain dari Afghanistan, sisi kehidupan yang penuh dengan gairah, kemudian sejarah yang sangat kaya itu sama sekali tidak tertuang di media. Dan saya ingin menyajikan ini loh sebenarnya realitas di Afghanistan seperti Jadi itu. berdasarkan dari pengalaman itu, Anda kemudian mengambil sisi lain begitu ya, bahwa Afghanistan dikenal dengan daerah konflik, daerah perang. Anda menggali sisi lain dari Afghanistan. Budaya, sejarah, kemudian keramahan penduduk gitu kan. Kita bayangin itu negara yang sangat berbahaya. Ternyata saya seorang diri, saya keliling Afghanistan dengan menumpang truk. Saya tidur di di rumah-rumah, kedai-kedai teh gitu kan, tidur di lantai, dan saya tetap hidup karena bantuan orang Afghanistan yang penuh kasih sayang dan keramah tamahan. Itu yang kita tidak tahu banyak gitu. Iya kan, kita hanya taunya ya itu negara perang begitu. Tapi di Afghanistan banyak sekali kehidupan yang sangat normal dan negaranya sangat indah. Dan kemudian saya sempat kerja juga di Afghanistan selama 3 tahun. Jadi pengalaman saya keliling Afghanistan ini juga diperkaya dengan pengalaman saya selama tinggal di Afghanistan selama 3 tahun untuk memahami benar-benar apa sih sumber dari konflik mereka. Gitu. Pesan kuat yang ingin Anda sampaikan dari Selimut Debu setelah perjalanan 4 bulan di daerah konflik itu apa? Ya bahwa kita tidak boleh melihat konflik itu hanya dari sudut pandang hitam putih gitu kan. Semua konflik itu ada lapisan-lapisannya. Yang menyebabkan konflik juga ada lapisan-lapisannya. Dan ketika kita memandang Afghanistan, kita mungkin juga harus sedikit banyak belajar dari mereka, yaitu kecintaan mereka yang sangat luar biasa terhadap tanah airnya. Kita lihat Afghanistan ini negara yang sangat gersang, yang hampir tidak ada sumber daya alam yang bisa dibanggakan, tetapi orang-orang di situ bisa mengorbankan nyawanya dan segalanya demi membela tanah airnya. Oke, baik, menarik sekali ya begitu pengalaman dari seorang petualang begitu bisa saya menyebutnya, berjalan di daerah-daerah yang saat ini mungkin terkenal dengan daerah konflik, tapi melihat sisi lain dari daerah tersebut, mengangkatnya dalam sebuah buku yang berjudul Selimut Debu. Ini buku pertama begitu ya. Buku keduanya Garis Batas. Nah, Garis Batas nanti saudara kita akan bahas terlebih jauh lagi. Kemudian nanti kita akan mengangkat lebih lebih jauh lagi terkait dengan sosok Agustinus Wibowo ini seperti apa sebenarnya. Setelah jeda saya kembali, tetaplah bersama kami di Sapa Sulsel. Pemerintah Kota Makassar melalui Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga berencana terus bekerja untuk mengendalikan jumlah penduduk dan mewujudkan program KB. Peran institusi masyarakat perkotaan atau IMP dalam program KB terus ditingkatkan sebagai pelaksana dan pengelola kegiatan. Selain itu, pemerintah Makassar juga menjalankan program Lorong KB yang merupakan upaya pendekatan pelayanan inovatif untuk menguatkan jejaring pergerakan program KB. Pemerintah Makassar mengajak masyarakat untuk bersama-sama dalam menjaga dan mengendalikan jumlah penduduk dan menyukseskan program KB. Mari kita wujudkan penduduk tumbuh seimbang dan keluarga berkualitas. Datanglah ke sarana pelayanan KB yang telah kami siapkan secara gratis di seluruh rumah sakit, fasilitas pelayanan kesehatan, serta pelayanan KB mobile berbasis lorong. Ayo kita tingkatkan kualitas hidup manusia Indonesia. Ayo ikut KB, 2 anak cukup.
Terima kasih Anda masih bersama kami. Sebuah kesempatan yang berharga sekali begitu ya, mendapatkan kesempatan duduk bersama dengan seorang Agustinus Wibowo yang telah berpetualang, berjalan kemana-mana saja, kemudian menyalurkan pengalaman-pengalamannya dalam berbagai buku. Nah, tadi sudah dijelaskan Mas Agustinus, selimut debu perjalanannya ke daerah-daerah Asia Selatan, Asia Timur gitu ya. Ini tepatnya di Afghanistan dan lain-lain begitu ya. Sebelum saya ke garis batas begitu ya, ini kan daerah-daerah konflik. Anda bisa saja mendapatkan resiko yang tidak Anda inginkan begitu ya. Hal-hal yang di luar dari tujuan Anda. Daerah konflik yang bisa saja ini terlalu beresiko buat Anda begitu. Mengapa Anda berani? Saya selalu berangkat dalam perjalanan saya dengan sebuah pertanyaan. Buat saya itu perjalanan itu semacam proses penjelajahan, penyelidikan untuk mencari jawaban dari pertanyaan saya. Dan itu yang membuat saya kemudian berani untuk menghadapi risiko-risiko yang saya hadapi, karena memang ini pertanyaan yang sangat mengganggu saya sebenarnya dalam hidup saya, yang saya ingin cari jawabannya. Menarik, kemudian tadi Anda katakan bahwa di tempat-tempat itu Anda bahkan bisa tidur di emperan-emperan, di teras-teras ruko dan lain-lain. Itu bisa diceritakan mengapa sampai seperti itu? Ya, mungkin karena memang saya ingin, dalam perjalanan saya ingin berusaha selalu melebur dengan lingkungan setempat gitu. Jadi untuk benar-benar memahami sebuah negara atau sebuah masyarakat, yang pertama kita harus bisa ikut dalam kehidupan mereka. Dan yang pertama saya lakukan adalah saya selalu belajar bahasa dari tempat-tempat yang saya kunjungi. Jadi di Afghanistan saya berbicara dalam bahasa Farsi, saya berpakaian seperti orang Afgan. Kemudian saya juga saya traveling dengan cara mereka gitu. Satu, karena memang dana saya terbatas, saya tidak mungkin menyewa kendaraan sendiri. Dan cara mereka traveling juga, mereka biasa menumpang di bak truk di belakang di truk itu. Jadi itu juga merupakan cara saya keliling Afghanistan di alam yang sangat keras, kemudian jalanan yang sangat buruk. Itu memang sebuah siksaan, tapi itu memang cara hidup penduduk setempat gitu. Dan saya merasa kalau saya benar-benar mau mengalami Afghanistan, ya memang begitu caranya gitu. Jadi kalau misalnya penduduk setempat, misalnya ketika mereka bepergian, mereka tidak menginap di hotel, tapi mereka menginap di lantai di kedai-kedai teh gitu. Jadi mereka kalau makan di kedai teh, malamnya boleh menginap, dan itu pun saya hidup dengan cara itu. Menarik ya, karena dari pandangan mata Anda dan pengalaman Anda tuangkan dari buku, kemudian kami mengetahui bahwa seperti itu kehidupan mereka di sana begitu ya. Dan tadi Anda katakan bahwa Anda berusaha menguasai bahasa-bahasa mereka begitu ya. Sejauh ini bahasa apa saja yang sudah Anda kuasai, dan butuh waktu berapa lama Anda menguasai bahasa-bahasa tersebut? Cukup banyak ya bahasa. Mungkin yang bahasa yang paling berguna tentu bahasa Inggris, kemudian karena saya tinggal di China cukup lama, jadi Mandarin. Kemudian saya juga belajar bahasa Rusia secara formal di sekolah dulu. Kemudian di perjalanan yang cukup banyak saya pakai adalah bahasa Farsi dan Urdu. Kemudian juga kelompok bahasa-bahasa Turk seperti bahasa Uzbek, Kirgiz gitu. Itu termasuk bahasa-bahasa yang penting buat saya, karena memang daerah yang banyak saya kunjungi adalah di daerah Asia Tengah. Baik, luar biasa sekali ya pengalamannya. Saya jadi ingin gitu ya berpetualang seperti itu begitu. Baik, yang kedua, kemudian Anda menuliskan sebuah buku yang berjudul Garis Batas. Garis Batas ini apa pesan penting dan apa yang tertuang di dalamnya? Ya, Garis Batas ini tentang 5 negara Asia Tengah, Tajikistan, Kirgistan, Kazakhstan, Uzbekistan, dan Turkmenistan, di mana saya menembus perbatasan antar negara. Kemudian saya mengamati kenapa sih kita harus berkotak-kotak dalam negara. Ya kan, setiap negara punya garis batasnya. Orang-orang yang seharusnya sama kemudian menjadi bangsa yang berbeda-beda karena dipisahkan garis batas negara. Dan ternyata garis batas itu bukan cuma garis batas fisik, tapi ada garis batas yang lebih penting ada di sini. Orang yang memisahkan kita berdasar agama, berdasar gender, bangsa, bahasa, ras, dan orang bisa membunuh, membenci satu sama lain karena perbedaan-perbedaan identitas itu. Jadi saya ingin mencari jawaban dari perjalanan itu, mengapa dan apa sih yang menyebabkan orang harus berkotak-kotak seperti itu. Secara banyak hal mungkin mereka memiliki persamaan yang begitu banyak, namun merasa berbeda ketika sudah dipisahkan dengan garis batas. Bahasa yang semula perbedaannya sangat kecil ya, seperti misalnya bahasa Indonesia dengan bahasa Malaysia yang semula sama-sama bahasa Melayu, itu juga di Asia Tengah juga ada kasus yang sama. Jadi bahasa-bahasa yang semula perbedaannya sangat kecil akan sangat ditonjolkan perbedaan-perbedaannya
untuk menjadi dua bahasa yang sama sekali berbeda. Kemudian juga misalnya orang Tajik dan orang Uzbek, mereka bicara bahasa yang berbeda, tetapi mereka dulu secara darah mereka bercampur, secara budaya mereka hampir sama, kesamaan secara budaya sangat tinggi. Tetapi kemudian karena menjadi dua negara yang berbeda, mereka juga akan terus-menerus menonjolkan perbedaan mereka. Oke, inilah yang mungkin harus kita benahi bersama begitu ya, bahwa walaupun sedikit persamaan yang kita miliki, mungkin itu yang lebih kita tonjolkan ya kali daripada sebenarnya kalau kita melihat perbedaan kita itu sangat kecil antara sesama manusia. Perbedaan kita sangat kecil. Bangsa-bangsa yang berbeda pun memiliki, kita secara genetika semua sama, cara kita bernapas, cara kita pencernaan kita semua sama, DNA kita 99,99% sama. Tetapi karena atas nama identitas itu kita cenderung menonjolkan perbedaan yang kecil. Hanya saja kita mungkin lahir di negara yang berbeda begitu ya. Oke, di garis batas ini di negara-negara Asia Tengah berapa lama perjalanan Anda? Saya cukup sering mengunjungi negara-negara itu. Jadi waktu garis batas itu mungkin 6 bulan, tetapi masih belakangan ini saya masih sering mengunjungi Uzbekistan atau Tajikistan untuk riset-riset yang lain. Oke, baik, menarik sekali. Kemudian muncullah karya Anda yang ketiga, yaitu Titik Nol. Titik Nol ini nampaknya dari judulnya mungkin masih berkaitan dengan sebelumnya. Ya, Titik Nol ini justru perjalanan yang sebelum perjalanan di Afghanistan dan Asia Tengah. Oh, berarti ini lebih ke belakang sedikit begitu ya. Apa yang Anda tonjolkan dari Titik Nol ini? Titik Nol mungkin adalah tipe perjalanan yang berbeda karena storyline-nya juga lain. Jadi ini adalah perjalanan ketika saya pulang setelah saya pergi sekian lama. Saya pulang dan menemukan bahwa ibu saya sakit keras, menderita kanker, dan waktu itu adalah mungkin sekitar 1 bulan sebelum meninggalnya beliau. Jadi waktu itu saya juga tidak tahu apa yang akan terjadi pada beliau. Cuman saya tahu memang waktunya mungkin tidak banyak. Jadi saya mengeluarkan buku harian saya dari tempat-tempat yang jauh. Kebetulan ibu saya belum pernah pergi kemana-mana. Jadi saya ingin membawa beliau dalam sebuah perjalanan, yaitu perjalanan cerita. Jadi saya membacakan cerita tentang Tibet, tentang Nepal, India. Dan pada saat yang sama, ibu saya yang semula sangat tertutup pada saya, akhirnya jadi membuka diri karena saya berbagi cerita, beliau juga berbagi cerita hidupnya. Jadi ini kemudian menjadi persinggungan cerita antara ibu dan anak dalam perjalanan yang berbeda. Si anak melakukan perjalanan fisik, si ibu menceritakan perjalanan memori dan perjalanan batinnya. Jadi, kalau sudah mendapatkan bestseller itu sudah berkali-kali cetak gitu? Ya, sudah di atas puluhan ribu kopi. Baik. Ya. Nah, kalau kita melihat perjalanan Anda ini dari buku pertama sampai buku ketiga, Anda kemudian begitu serius begitu ya, begitu 100% untuk menuangkan ide-ide dan juga cerita-cerita di dalamnya begitu. Adakah pengalaman yang paling menarik dari sepanjang perjalanan Anda, kemudian itu yang tidak bisa terlupakan sampai sekarang? Kalau pengalaman tentu banyak sekali ya, yang dibilang paling menarik mungkin cukup sulit, tetapi belakangan ini memang saya banyak melakukan riset di bidang identitas. Ini buku keempat saya yang sedang saya tulis adalah tentang identitas, tentang mengapa sih kita harus terkotak-kotak, dan ini mungkin jawaban yang lebih spesifik terhadap pertanyaan yang pernah saya angkat dalam buku garis batas itu. Jadi saat ini Anda sedang menggarap buku keempat ya? Iya, tentang identitas. Dan ini untuk ini saya melakukan riset sampai ke Papua Nugini, termasuk di Toraja juga, hingga sampai ke Suriname. Dan salah satunya mungkin yang cukup menarik adalah di Suriname, di mana saya menemukan komunitas diaspora Jawa di situ. Nah, itu dia menarik tuh. Lebih banyak orang bahasanya menggunakan bahasa Jawa. Bahasa Jawa ya, kebetulan karena saya juga berasal dari Jawa, jadi saya cukup mudah untuk masuk ke komunitas mereka. Mungkin Anda sudah mendapatkan jawabannya. Boleh deh sedikit. Kenapa sih sebenarnya begitu banyak keturunan Jawa di sana mungkin? Nah, kalau orang Jawa di situ memang dibawa oleh Belanda karena memang untuk bekerja di perkebunan. Pada saat itu tahun sekitar 1890 sampai 1939. Dan yang menarik di sini adalah Muslim Jawa di situ, mereka sholatnya punya 2 kiblat. Sebagian sholatnya menghadap ke barat, sebagian sholatnya menghadap ke timur. Yang menghadap ke barat itu karena dulu leluhurnya di Jawa sholatnya menghadap ke barat. Jadi mereka sampai di Suriname mereka mengikuti sholat menghadap ke barat. Dan mereka masih merupakan kelompok yang mayoritas di situ. Dan sedangkan yang menghadap ke timur ya mungkin karena di Jawa setelah awal abad 20 sudah mulai ada gerakan untuk belajar kembali Islam. Jadi kelompok yang terakhir dengan kapal terakhir ini tahun 1939 sudah ada orang yang kemudian
mengetahui bahwa kalau sholat itu harusnya hadap ke Mekah, bukan harus hadap ke barat gitu. Dan mereka memberitahu, dan di sini terjadilah konflik. Dan ini sampai sekarang komunitas hadap timur dan hadap barat itu pecah. Ya, masjidnya beda dua dan mereka pecah. Tapi kemudian saya di situ masuk sebagai seorang pengamat ya. Saya masuk ke kelompok masjid yang hadap timur maupun hadap barat, dua-duanya tanpa berusaha menghakimi mereka, dan saya berusaha memahami di mana sih akar masalahnya. Ini kan buku keempat dari seorang Agustinus Wibowo ini ya, berbicara tentang identitas gitu ya. Oke, tapi kita harus jeda terlebih dahulu. Nanti saya ingin mengangkat sedikit, nggak usah jauh-jauh ke Suriname. Anda juga ternyata mengamati soal Toraja ya, di Sulawesi Selatan. Sedikit aja nanti, sekaligus nanti kami padukan soal siapa kemudian sebenarnya Agustinus ini, sejak kapan ia mulai belajar menulis, belajar berpetualang, mungkin memulai petualangannya di beberapa negara. Kemudian apa keterlibatan Agustinus Wibowo dalam acara penulis terbesar, yaitu Makassar International Writers Festival 2019. Tetap bersama saya di Sapa Sulsel. Masih bersama kami di Sapa Sulsel, saudara. Kita masih bersama dengan seorang penulis tenar, Agustinus Wibowo. Baik, Mas Agustinus, Anda akan menerbitkan buku keempat. Sebelum kita sosok Anda ini, kita tadi sempat menyinggung bahwa di buku keempat Anda juga nanti yang mungkin fokus utamanya adalah mengenai identitas, begitu ya. Anda nampaknya juga akan memasukkan sedikit tentang kisah Toraja di sana, begitu. Apa yang Anda amati dan observasi di Toraja? Ya, saya tertarik pada Toraja karena memang ada tentang tradisi agama tua di Toraja, yaitu agama Aluk Tudulu, yang semula adalah agama yang mendominasi di Toraja, bahkan hingga abad ke-20, awal abad 20 Kristen baru masuk ya. Sebelum itu semua penduduk Toraja adalah penganut Aluk gitu, sampai bahkan ke pertengahan abad 20 masih Aluk Tudulu masih mendominasi. Tetapi sekarang penganut Aluk Tudulu ini kan sudah sangat minim ya. Saya untuk menemukan komunitas masyarakat yang masih menganut Aluk Tudulu ini harus pergi ke tempat yang sangat terpencil. Jadi ini mereka tinggal di puncak gunung, jadi tempatnya sangat sulit dicapai. Naik sepeda motor 8 jam melintasi jalanan di tepi jurang yang sangat sulit lah dilewati. Perjuangan sekali untuk mencapai di situ. Dan di sana kebetulan saya juga mungkin istilahnya beruntung untuk mengalami ritual pemakaman, karena untuk memahami tradisi Aluk memang ritual pemakaman ini adalah bagian. Dan Anda mendapatkan momen itu begitu ya? Ya, katanya orang itu kamu beruntung sekali gitu. Ada orang yang tinggal di sini 2 tahun pun tidak pernah melihat. Gitu. Jadi di sana tuh pesta pemakaman lebih besar begitu ya? Tidak juga. Tapi karena mereka masih menganut Aluk, jadi mereka masih bisa menjalankan ritual secara penuh yang pure Aluk gitu. Jadi saya menyaksikan jenazah nenek yang didudukkan gitu. Dan ini yang menarik karena waktu itu saya masih ketemu neneknya masih hidup. Jadi neneknya sakit keras, kemudian saya bertamu, saya foto-foto, malamnya neneknya meninggal. Jadi saya agak takut, ini keluarganya mungkin menyalahkan saya gara-gara kamu foto-foto nenek kami jadi meninggal begitu. Jadi saya agak takut. Tetapi kemudian saya besoknya datang, yang saya sangat terkejut adalah keluarga itu justru menyambut saya dengan baik untuk bersama-sama
merayakan istilahnya ya, bukan merayakan tapi istilahnya untuk mengenang kepergian nenek. Jadi mereka mendandani nenek itu dalam pakaian pengantin, kemudian jenazahnya di dalam posisi duduk, kemudian kami keluarga dan saya makan bersama di sekeliling jenazah. Yang saya cukup takjub adalah hampir tidak ada air mata di situ, hampir tidak ada air mata, yang ada adalah penuh gelak tawa. Sedangkan dalam tradisi kami, kematian itu adalah suatu momen yang sangat privasi, yang kita biasanya tidak ingin orang yang tidak dikenal, apalagi turis bawa kamera ikut bergabung begitu. Tapi di situ mereka justru sangat santai, dan di sana mereka bahkan putri dari nenek itu justru memandangi jenazah ibunya sambil tersenyum lalu berkata pada saya, ini nenek sungguh beruntung. Semasa hidup nenek itu ke Makassar pun belum pernah. Tapi ada kamu di sini, foto-foto nenek yang akan keliling dunia. Mendengar itu justru saya yang menangis. Wow, dan ya, itu membuat saya kemudian merenungkan kembali apa sih makna kematian buat orang Toraja. Kenapa orang Toraja bisa tegar seperti itu? Ya karena mereka punya sistem kosmologi dan sistem sosial dan sistem pemaknaan yang berbeda tentang kematian, dan mereka punya pemahaman yang sangat kuat bahwa kematian itu bukan akhir. Kematian itu adalah penyempurna hidup, adalah fase dalam hidup yang membuat hidup itu sempurna. Dan kematian kamu itu bukan kematianmu sendiri, tetapi kematian yang melibatkan semua orang. Jadi kamu tidak sendiri dalam mengalami kematian ini. Terima kasih Mas Agustinus, begitu banyak pembelajaran yang luar biasa ya yang Anda sampaikan dari perjalanan-perjalanan Anda. Dan Mas Agustinus Wibowo ini juga terlibat di pertunjukan besar hari rayanya para penulis begitu ya di Makassar, di Makassar International Writers Festival. Anda kemudian ada di Makassar untuk mengikuti ajang ini. Keterlibatan Anda di sini apakah akan berbagi sharing dan apa keterlibatan Anda yang lain? Ya, ini adalah kali ketiga saya ikut Makassar Writer Festival. Pertama tahun 2013, kemudian 2016, dan tahun ini setelah 3 tahun. Kali ini saya sudah memberikan workshop tentang penulisan perjalanan, karena saya melihat fenomena sekarang ini anak-anak muda suka banget ya traveling. Traveling itu sudah menjadi kayak hobi semua umat gitu, dibandingkan zaman saya dulu gitu. Namun kebanyakan para traveling ini lebih menceritakan sisi-sisi yang mungkin menarik, suka-suka. Ya, dan itulah yang kemudian membuat saya terpanggil untuk mungkin memberikan workshop ini, sekedar sharing pengalaman. Bagaimana sih caranya membuat teknik menulis, membuat tulisan yang lebih bermakna. Bermakna bukan cuma buat diri sendiri. Sebenarnya Mas Agus ini mulai menulis sejak kapan? Saya mulai menulis sebenarnya baru setelah saya traveling sebenarnya ya, secara ini. Karena buat saya awalnya traveling, saya suka traveling, kemudian untuk traveling ini kan pengalaman di jalan itu sangat banyak. Kalau kita tidak tulis kan banyak hal yang lupa. Sekarang orang mungkin ngandalin fotografi. Saya beruntung di zaman itu fotografi masih mahal, masih pakai film gitu. Satu lembar ceklik gitu kan udah ngitung duitnya. Jadi mau nggak mau memori yang harus kita tuangkan adalah dengan tulisan. Dan kemudian saya menyadari itu adalah harta yang tidak ternilai. Ketika saya menuliskan buku-buku saya selalu membuka buku harian saya, dan memori saya, detail-detail itu masih tercatat semua di situ. Itu yang kemudian membantu saya dalam proses menulis. Dan kalau kita punya catatan yang cukup lengkap selama di jalan, itu juga akan membantu kita ketika kita menuliskan kembali, merenungkan kembali apa makna dari perjalanan yang sudah kita lalui. Jadi bagi Anda yang ingin mengikuti jejak Mas Agustinus, ketika ingin menuangkan cerita-cerita perjalanan Anda, setiap kali melakukan perjalanan jangan lupa membawa buku, tulis sedikit demi sedikit, kemudian nanti pada saatnya Anda sudah mulai menyusunnya begitu ya. Karena orang bagaimanapun selalu lupa begitu ya, walaupun kita sudah ingin memasukkannya dalam ini tapi lupa begitu. Memori kita pasti berubah. Kesempatan ini begitu singkat terasa, dan bagaimana jika pemirsa mungkin ingin berkomunikasi lebih panjang lagi dengan Anda, mungkin bisa Anda sebutkan media sosial atau apapun yang bisa
ditemukan oleh pemirsa yang ingin berkomunikasi dengan Anda melalui apa saja? Ya, saya punya web pribadi agustinuswibowo.com dan di situ ada link menuju Instagram maupun Twitter saya ataupun email kalau teman-teman ingin berkomunikasi langsung dengan saya. Oke, sekali lagi agustinuswibowo.com. Terima kasih banyak Mas Agustinus, kesempatannya, karya-karyanya luar biasa. Dari mata dan pengalaman Anda, kami jadi tahu beberapa budaya, adat dan lain-lain begitu ya. Begitu apa ya, menarik sekali wawasan-wawasan yang Anda sampaikan di buku-buku Anda ini begitu membuat kita menjadi memiliki pemikiran yang luas begitu ya. Baik, terima kasih Mas Agustinus telah berbagi di Kompas TV Makassar, khususnya di Sapa Sulsel. Terima kasih juga saudara Anda telah bersama kami di Sapa Sulsel. Saya Hendra Bakti mewakili rekan-rekan yang bertugas mengucapkan selamat beraktivitas, semoga sukses. Sampai jumpa saudara. Terima kasih.